Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkumpulnya kita di sini akan melakukan sesi konseling secara kelompok ya. Sebelum sesi konseling ini dimulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ratna Ningsih, saya merupakan konselor dan kalian merupakan konseling. Oke, langsung saja mbaknya bisa memperkenalkan diri dan dari mana? Baik, saya Firda Fauzia, saya dari Bandar Lampung, lebih tepatnya sih saya di dekat SMK 6. Ya, namanya? Saya Ramadiana dari Borong. Mbaknya? Saya Nur Anissa dari TPI Lempasi. Oh, berbeda-beda dari daerahnya ya? Ya. Oke, sebelumnya kalian di sini sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok apa belum? Belum. Belum ya. Oke. Sesi konseling kelompok ini merupakan suatu proses hubungan antara interpersonal antara konselor dan beberapa kelompok klien ataupun kalian ini ya. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu ataupun menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan ataupun hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok yang seperti ini. Oke, adapun dalam tujuan konseling kelompok ini merupakan masing-masing klien ini mampu menemukan dan memahami dirinya. Selanjutnya, para klien mengembangkan kemampuannya berkomunikasi antara sekelompok konseli, yaitu antara kalian. Selanjutnya, para klien dapat memperoleh kemampuannya untuk mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam suatu kelompok tersebut. Selanjutnya, masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang konstruktif. Demikian itu merupakan tujuan dari sesi konseling kelompok ini. Bagaimana? Kalian sudah paham? Baik, kita langsung saja ya mulai sesi konseling secara kelompok ini. Baik, kira-kira ada nggak kalian yang ingin diceritakan tentang masalah kalian yang sedang kalian alami ini? Sederhananya gimana? Kalau saya kecanduan game online sih, Mbak. Mbaknya? Kalau saya punya adik, tapi adik saya itu nakal. Nakal bandel gitu ya. Mbak Firda? Kalau saya permasalahannya itu ada di ponakan saya, dia itu suka banget melanggar karena kan memang lebih banyak sama saya kan, kok kayak kurang perhatian dari orang tuanya gitu, jadi susah banget bangunnya. Oh gitu. Baik, dari beberapa masalah ini alangkah baiknya kita mengangkat masalah yang mana terlebih dahulu nih yang ingin kita selesaikan. Mengatasi adik yang bandel gitu ya. Oke, berhubung masalah yang akan kita angkat ini merupakan suatu permasalahan yaitu tentang bandel ataupun kenakalan, kita penerapan sesi konseling kelompok ini menggunakan teknik punishment ataupun hukuman ya. Kira-kira nih adik mbak-mbak ini umur berapa ya untuk adiknya Mbak Firda? Adik saya umur sekitar 9 tahun gitu. 9 tahun. Kalau mbaknya? Adik saya umur 12 tahun. Umur-umur segitu memang anaknya nih masih aktif-aktifnya sih, masih terbilang wajar di umur segitu. Jadi tuh nggak usah terlalu panik kalau menghadapi mereka nih. Ya, ngomong-ngomong, adik mbak-mbak ini laki-laki apa perempuan nih? Adik saya perempuan, tapi dia tuh hiperaktif gitu, nggak mau diem, jadinya di rumah itu suka ada barang aja yang jatuh gitu karena ulahnya. Adiknya Mbak Nisa? Adik saya laki-laki, dia itu lalai sama tugas-tugasnya, jadi dia harus disuruh dulu baru dia bisa ngerjain tugas-tugasnya. Ya, ngomong-ngomong Mbak Hilma, ada adik nggak nih? Kalau saya nggak ada adik, adanya keponakan saya itu kalau apa-apanya nggak diturutin pasti nangis. Sering nangis gitu ya. Oke, hal tersebut sih masih wajar ya untuk umur anak segitu tuh.
Jadi untuk sesi konseling ini kita menerapkan modifikasi perilaku menggunakan teknik punishment ataupun hukuman ya. Untuk dalam teknik punishment ataupun hukuman ini ada beberapa jenisnya. Untuk macam-macam jenisnya itu ada punishment berupa fisik. Nah, seperti ini jika anak melakukan kesalahan-kesalahan, mbak-mbak bisa memberikan hukuman yang diberikan ke fisiknya. Tapi usahakan dilakukannya itu tidak berupa seperti mencubit ataupun memukul, karena hal seperti itu tuh bisa membuat anak trauma dan tidak baik untuk kedepannya. Sehingga hukuman berupa fisik ini bisa dialihkan ke hal yang lebih berguna seperti disuruh nyapu, mengepel, ataupun membersihkan mainannya yang telah dimainin, ataupun mencuci pakaian yang telah ia gunakan, gitu, pakaian dia sendiri. Selanjutnya ada hukuman verbal. Nah, kita bisa diterapkan dengan menyampaikan kata-kata bahwa anak itu salah, tidak boleh dilakukan lagi gitu. Tapi dalam penyampaiannya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mengumpat si anak tersebut seperti kamu bodoh. Nah, hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Hal itu bisa mempengaruhi psikologi si anak tersebut. Begitu ya, Mbak? Iya. Selain hal tersebut, ada juga punishment yang berupa isyarat non-verbal. Dalam hal ini, kita bisa menyampaikannya secara tidak langsung, tetapi menggunakan isyarat-isyarat seperti kalau anak melakukan kesalahan, maka raut wajah kita berubah gitu, ataupun kita bisa diam dengan menatap si anak tersebut. Nanti lama-kelamaan anak tersebut tuh bisa menyadari kesalahannya masing-masing. Jadi kalau ponakan saya mecahin barang, jadi saya tuh bisa menghukumnya dengan nyuruh dia membersihkan barang yang telah dia pecahkan itu ya, Mbak? Iya betul. Selain memberikan hukuman, hal tersebut bisa memberikan efek jerak pada dia, bahwa dia tuh harus lebih hati-hati dan lebih bertanggung jawab gitu pada hal yang telah ia lakukan. Di dalam teknik punishment ini ada berapa macam nih, Mbak? Ada banyak macam tergantung dari kondisi dan situasi si anak tersebut. Kayak misal adiknya Mbak Nisa ya, yang katanya lalai dalam tugas karena sering bermain HP. Nah, dalam punishment ini Mbak Nisa bisa menerapkan kayak misal menyita HP si adik itu selama beberapa waktu, agar si adik itu tuh bisa menyadari bahwa wah, berarti saya terlalu sering bermain HP, bisa membuat efek jerak pada si anak tersebut. Kan keponakan saya itu apa-apanya mau diturutin ya, Mbak. Nah, dia itu kalau nggak diturutin nangis. Jadi kalau misalnya saya mengurangi uang jajan dia, itu termasuk bentuk teknik punishment atau hukuman tidak, Mbak? Iya, itu merupakan suatu bentuk teknik punishment, karena itu bisa membuat efek jerak kepada si anak tersebut. Ataupun misalnya kalau anak tetap ngeyel ataupun tetap ngotot ingin beli ini, beli itu, beli ini, nah itu sih Mbak bisa melakukan perjanjian kepada si anak tersebut bahwa kalau misal udah beli ini nih, nggak boleh beli ini lagi, karena tuh nanti kalau terus menerus di itu kan nanti si anak terbiasa, dan juga tuh anak malah lebih sering manja gitu Mbak, pada bahwa wah aku pengen ini harus dapat nih gitu. Jadi dengan mengurangi uang sakunya itu merupakan salah satu bentuk dari hukuman juga sih Mbak untuk si anak tersebut. Baik, jadi gimana nih? Adakah permasalahan yang ingin diungkapkan lagi? Cukup sih, Mbak, kayaknya sama itu doang. Jadi mungkin cukup ya untuk penerapan dari sisi punishment ataupun hukuman ini. Penerapan ini tuh agar si anak tuh bisa jerah dan menyesali perbuatannya dia, dan bisa lebih hati-hati bertanggung jawab gitu. Oke, baik. Jika dirasa sudah cukup, kita akhiri sesi konseling kelompok ini ya.
terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Saya sebagai konselor, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya Mbak. Ya, Ya Mbak, kami juga terima kasih ya Mbak atas sarannya, itu sangat bermanfaat bagi kami dan iya. Jadi kami juga lebih tahu nanti kedepannya gimana untuk memberikan hukuman agar tidak sampai memukul atau sampai kekerasan. Iya, sama-sama. Semoga adik-adik Mbak ini bandelnya lebih berkurang ya. Amin. Ya, Ya, Mbak. gitu. kita pamit ya Mbak.